Romo, saya ini didaulat oleh Rosi dan Romo Sindu katanya untuk bicara pidato kebudayaan. Saya ini merasa orang yang tidak pernah punya budaya, Romo. Besar di jalanan dan besar di pasar ikan di lelang yang isinya hanya seperti gambling sebetulnya. Saya besar di pasar ikan, lalu kemudian 30 tahun kemudian saya ditawari menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Saya ambil jabatan itu karena saya merasa sebagai manusia merasa dapat tantangan. Kenapa tidak saya coba? Dan saya tahu karena sebelumnya di dunia perikanan selama 30 tahun, Romo, perikanan Indonesia itu menurun jauh sekali. Dan waktu itu tahun 2014 itu saya sudah tidak berada lagi di dunia perikanan karena berhenti. Karena ikannya hilang, karena udangnya hilang. Indonesia yang kaya raya, banyak sumber dayanya hilang tanpa kita terasa. Tanpa kita mungkin terasa oleh orang yang menggelutinya. Tapi tidak terasakan oleh bangsa kita semua. Indonesia skated dengan pulau-pulau yang luas luar biasa. Banyaknya luar biasa, 17.504 pulau. Banyak sekali, Romo. Indonesia tuh yang sudah punya nama 17.100. Masih 13.100 yang punya nama. Masih ada 4.000 yang tidak punya nama. Belum dinamai. Nah, tapi begitu banyak yang hilang, kita jadi tidak tahu barangkali karena saking banyaknya yang kita punya. Saya datang dari kota kecil di Pangandaran, pantai selatan Jawa. Berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, Southern Sea. Langsung ke Kutub Selatan. Hidup dengan nelayan dari kecil. Dari tahun 96 sampai tahun 2021 kami ekspor perikanan dari Pangandaran ke dunia. Ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa. Satu hari lobster bisa ada 2 ton, 3 ton. Udang bisa 30 ton. Satu hari itu hilang semua. Makin berkurang, ukurannya makin kecil, makin tidak ada. Hari itu saya tidak tahu, Romo. Yang saya pikir nelayan telah menghabiskan sumber daya alamnya. Dan ya memang nelayan juga greednya ada. Mata jaring yang tadinya 2,5 inch untuk tangkap, makin kecil, makin kecil. Ikan layur tadinya 3 on 1 ekor, jadi tambah kecil, tambah kecil. Sampai kadang-kadang saya berguru, besok kamu jangan pakai jaring lagi, pakai kelambu nyamuk. Biar telur pun kalian bisa dapat. Nah, akhirnya semua hilang. Tidak ada lagi. Makin kurang, makin kurang. Ikan tuna biasanya nelayan di pinggir bisa dapat pun tidak dapat. Waktu itu saya tidak tahu, Romo, ada apa. Yang pikir nelayan yang merusak. Ternyata tahun 2001 pemerintah mengizinkan kapal-kapal ikan asing untuk menangkap ikan di Indonesia, Romo. Kapal-kapal besar masuk. Indonesia negara yang berdaulat. Ribuan kapal masuk. Tentu ada yang memperbolehkan. Tidak mungkin negara berdaulat berseliweran kapal asing masuk ke negara kita. Nah, begitu saya diangkat jadi menteri, hal yang pertama saya ingin lakukan ya menertibkan illegal fishing tadi. Saya pelajari aturan, pelajari hukum. Wah, saya nemu satu pasal dalam undang-undang perikanan kita. Bahwa Indonesia bisa menenggelamkan kapal ikan yang mencuri ikan, tertangkap basah mencuri ikan di lautan kita. Juanda telah memberikan baktinya kepada negara dengan menggolkan UNCLOS.
Sehingga dulu itu hanya sampai berapa mil, jadinya jadi dari 12 mil menjadi 200 nautical mile. Indonesia sangat kaya karena dilewati oleh 4 samudra. Suhunya sangat baik untuk perikanan, untuk semua jenis binatang laut yang ada di samudra itu sangat cocok sekali Indonesia. Sehingga melimpah. Dan itulah yang mengundang kapal-kapal ikan asing masuk ke Indonesia. Mereka diizinkan untuk beli license. Tapi laut yang begitu luas, siapa juga mau lihat. Mereka beli izin 1, kapalnya ada 100. Namanya sama, catnya sama. Akhirnya ya tiba-tiba ikan tidak ada lagi. Udang yang tadinya 10 ton sehari, nyari 3 kintal sehari pun tidak ada. Makanya ya profesi nelayan pun makin berkurang. Sama juga di Pantura. Jadi di Indonesia tuh banyak budaya atau uh, livelihood kalau saya bilang. Karena itu kehidupan, bukan hanya budaya saja, tapi sebuah kehidupan. Kehidupan yang berkurang sedikit demi sedikit akhirnya menghilang. Bukan cuma di perikanan, di banyak lainnya. Ada yang berganti industri, perikanan ada yang mati bukan karena pencurian ikan, tapi karena tambang yang mengotori lautan, mengotori sungai. Kehidupan nelayan air tawar jadi hilang. Di Pantura tiba-tiba muncul alat tangkap cantrang yang zaman tahun 70, 80 itu di bumi hanguskan, dibakar oleh nelayan-nelayan tradisional. Muncul dengan jenis lain dan nama lain. Saya berusaha untuk fight sebisa saya. Alhamdulillah dengan penenggelaman kapal itu ternyata bikin orang jerah. Dan Indonesia bisa mengembalikan kedaulatannya. Tidak ada yang berani lagi nangkep ikan. Ya ada ya tenggelamkan. Karena itu hak kita. Namun saya juga mencoba, walaupun tadi saya bilang saya orang jalanan, tapi kita juga di jalan kan bisa ada aturan. Waktu saya mau menerapkan penenggelaman kapal, ya saya panggil dubes-dubes dari Cina, dari Vietnam, Malaysia, Australia, Filipina, Thailand. Excellency Ambassador, I need your help. You know, I just appointed to be minister. And I'm the most uneducated minister with the biggest portfolio. Loh betul toh? Semua menteri sarjana mereka semua. Satu-satunya yang tidak lulus SMA saya, Romo. Tapi wilayah saya paling besar. Lautan itu 79%. Bagaimana orang yang sangat rendah, paling rendah pendidikannya dapat portofolio paling gede. Harus cari akal. Ya budaya okol, ikilakal itu saya pakai, Romo. Akhirnya saya pelajari aturan, wah bisa ya udah. Tetapi tidak mudah. Mereka sudah bercokol berpuluh tahun. Tentunya ya harus dengan cara yang tidak biasa. Ya akhirnya saya ke Pak Jokowi, ya mohon maaf kalau Bapak tidak bisa perintahkan menteri-menteri lain yang harus berkoordinasi dengan saya. Mereka tidak mau nurut karena saya bukan panglima tertinggi, ya Bapak harus suruh mereka langsung. Kalau tidak ya Bapak ganti mereka. Karena Bapak juga ngomel, mana penenggelaman kapal? Nggak ada. Ya karena orangnya tidak mau nurut saya. Bapak kan udah perintahkan nurut saya. Tapi saya cuma menteri. Panglima tertinggi presiden. Nah dia sekarang bilang tidak mau diperintah oleh menteri. Maunya oleh panglima tertinggi. Sekarang Bapak suruh sendiri. Nah betul loh. Nah tadi setelah saya kumpulkan semua dubes mereka, ya excellency I will help you. Nah setelah itu saya panggil pengusaha yang jadi agen-agennya. Beberapa kawan baik, saya bilang ya we had been friends for so long. You bantu saya pulangkan semua kapal asing itu. You bikin kapal di Indonesia, saya kasih
izin sebanyak kamu mau, tapi kapal harus buatan Indonesia, orang harus Indonesia, awak kapal, uang, perusahaan, semuanya harus dalam negeri. Muncullah waktu itu saya bisa bujuk Pak Presiden bikin Perpres 44. Di mana perikanan tangkap itu ditutup untuk asing. Tapi budidaya, marketing, processing silahkan asing masuk. Tapi nangkep ikan, mau saya nangkep ikan orang asing. Orang kita nggak bisa nangkep ikan, kelewatan. Ikan itu uang tunai yang kita ambil nggak perlu proses, Romo. Begitu diangkat dari laut jadi duit. Jadi makanan. Dan ini sumber daya yang sangat penting untuk bangsa kita. 270 juta orang perlu asupan protein, dan protein yang termurah adalah dari laut. Yang kita tidak usah urus, tidak usah rawat, tidak usah kasih makan. Dan mereka renewable natural resources. Yang apa? Yang bisa replenishing themselves. All you need, yang Anda perlu adalah menjaganya. Kalau sumber daya alam yang renewable itu kita jaga dengan restriction. Restrictionnya makin tinggi akan makin produktif itu sumber daya alam itu. Karena dia akan berkesempatan kawin, beranak pianak. Nah makanya diatur, ada kenapa cantrang tidak boleh, troll tidak boleh. Tetapi Romo, persoalannya adalah di dalam kehidupan kita berbangsa, banyak orang-orang yang tidak melihat sustainability itu sebuah poin prinsip untuk apapun Anda melakukan. Bisnis, eksploitasi, ekonomi negara yang sangat penting. Karena kalau tidak sustainable, then what? Nah namun karena kita ini terlalu banyak tambang. Tambang ini diolahnya juga dengan cara yang kadang-kadang tidak ramah lingkungan. Apalagi sustainability, memang tambang itu tidak bisa sustainable. Karena dia dari fosil, begitu dieksploitasi ya akan habis. But do you have to finish it? No. No. Kita bisa eksploitasi dengan benar, dengan betul, tata kelola yang bertanggung jawab, tidak merusak lingkungan, sehingga dampaknya akhirnya uang yang didapat negara tidak cukup untuk merevitalisasi, bahkan mengganti kerugian masyarakat yang terkena dampak dari banjir, dari longsor, tsunami, dari pegunungan karena rusaknya hutan kita. Tidak ada yang membuat hitam putih berapa kerugian dari banjir ini, dari disaster ini. Berapa pajak negara didapat dari mining itu, dari logging ini. Belum ada. Mungkin ada tapi saya belum baca. Tapi saya lihat tidak ada yang hitam putih menjelaskan secara black and white. This is the numbers we earn. This is the number we lost. This is the number we need to recover. Tidak ada itu. Nah, manajemen yang seperti ini yang hilang di negeri kita. Livelihood of most of people itu tidak menjadi perhatian kita semua. Kita lupa banyak profesi hilang, berkurang satu demi satu. Karena ikan diambil pencuri asing, nelayan dapat penghasilan sedikit. Akhirnya banyak anak muda tidak mau lagi jadi nelayan. Dulu di Pantura, Cirebon, kota udang. Ya, Rozi, terkenal udangnya hilang. Bawal putih hilang karena cantrang. Saya mencoba menghentikan cantrang dengan mengganti pakai alat tangkap yang ramah lingkungan. Tapi Romo, saya dilawan oleh ilmuwan-ilmuwan. Oleh doktor-doktor. Mereka yang mengaku pakar di bidang perikanan. Ibu Susi, Bu Menteri itu tidak tahu perbedaan cantrang dan troll.
Karena troll dan cantrang itu yang satu diseret, yang satu ditarik. Saya bingung, Romo. Mestinya saya tanya Pak Yusbadudu, tapi Pak Yusbadudu tidak ada. Saya harus tanya sastrawan perbedaan kata ditarik dan diseret. Dan itu masuk TV, di TV nasional. Saya mau jawab apa? Saya bukan orang juga yang kadang bisa santun secara. Nah kalau saya harus berantem kata seperti itu, naik pitam lah, enggak jadi. Nanti saya jadi menteri yang tidak tahu tata krama katanya. Saya walk out. Ya, kalaupun harus bicara apa lagi? Sama. Sekarang contoh bibit lobster diambilin. Padahal di laut itu kita tidak usah pelihara. Tinggal tangkap lobsternya 2 ton sehari. Sekarang karena bibitnya dijual ke Vietnam. Karena katanya program pemerintah budidayanya di Vietnam bukan di Indonesia. Kerjasama budidayanya di Vietnam. Penangkapan bibitnya di Indonesia. Padahal Spiny Rock Lobster itu yang punya cuma 12 negara, Rosi. Salah satunya Indonesia, Vietnam tidak punya. Sekarang di Pangandaran saya mau makan lobster pun tidak ada, Romo. Susah sekali. Karena bibit ditangkapnya pakai lampu. Lampu itu semua baby lobster yang masih bening itu keluar dari gua-gua menyamperin. Yang dinamakan static aggregative device. Di seluruh dunia dilarang. Di Indonesia tidak dilarang. Hal-hal seperti ini yang akhirnya membuat banyak profesi hilang. KUD di Pangandaran sudah banyak yang bangkrut karena tidak ada ikan, tidak ada udang. Selain bibit lobster. Karena itu merubah ekologi. Sepanjang malam, setiap malam itu lampu terang benderang di laut. Nah kalau nelayan itu biasanya terang bulan dulu tidak nangkep karena nggak ada ikan. Nah ini terang bulan tiap hari, Rosi. Karena lampu tadi. So the fish not coming, the shrimp not coming. Akhirnya KUD tidak ada yang store ikan untuk jualan, tutup satu persatu. Dulu KUD omsetnya 3 miliar sehari, 1 miliar sehari. Sekarang 1 miliar setahun tidak ada. But nobody care. Di Pantura juga banyak profesi yang hilang karena cantrang. Zaman dulu kalau kita naik bus atau jalan, di pinggir jalan ada ibu-ibu jualan rajungan rebus. Pakai embernya dari bekas cat, atasnya pakai baskom. Nah, industri yang niatnya untuk menghidupkan ekonomi yang lebih baik. Tapi menghilangkan yang lama. Pembangunan yang biasanya menggusur yang lain. Membangun bandara satu, yang satu ditutup. We never grow. Nah hal seperti ini sudah saatnya menjadikan kita mempertanyakan Indonesia mau kemana. Saatnya kita harus membalikkan program-program pemerintah. Banyak yang bagus. Tapi pelaksanaan yang tidak dengan tata kelola yang benar, dengan orang yang capable, akhirnya membuat program yang baik untuk rakyat menjadi tersendat, terganggu, terhenti, bahkan merugikan negara. Saatnya kita semua sadarkan hal ini. Indonesia sangat kaya. Batu bara, emas, minyak. Kurang apa? Tapi selama ini hasil dari ekspornya pun tidak diterima oleh negara seutuhnya. Under invoicing, transfer pricing,
Sebetulnya mungkin kalau semua terbuka, ekonomi Indonesia tuh APBN 3.000 triliun itu peanut. Nilai yang sesungguhnya ya mungkin 20-30 kali bahkan 100 kali. Di laut ribuan triliun dan ternyata bisa. Pada waktu saya 2014 sampai 2019 masyarakat bisa menikmati itu. NTN nelayan naik. Begitu pula dengan hasil-hasil ekonomi nature resources kita. Kalau kita bisa kembalikan ini dikuasai negara, diberikan untuk sepenuhnya kesejahteraan rakyat. Undang-Undang pasal 33 itu betul dilaksanakan dan dikawal oleh kita semua. Korupsi hilang. Markup. Kesulitan sekarang ekonomi di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia, adalah karena keborosan pemerintah. Inflasi timbul. Sehingga nilai rupiah anjlok. Walaupun bukan cuma kita saja, dunia juga sama. Karena keborosan dalam manajemen ekonomi negara. Nah, ini memerlukan semua sumbangsih pikir, sumbangsih pendapat, kritik yang sehat. Yang bisa untuk meluruskan kita semua ke jalan yang benar. Jangan sampai semuanya ini dibiarkan. Jangan sampai semua kita diam. Kita melihat persoalannya di mana, kita tackle dengan benar. Saya sudah diberitahu, saya ini tidak boleh ngomel terlalu lama. Tapi terima kasih Rosi, Romo, saya diberi kesempatan untuk mengeluarkan isi hati saya. Forum ini saya anggap curhat. Ya. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu juga semua merasakan hal yang sama. Betul dong? So, mari kita berpikir bersama dan menyumbangkan pikiran kita untuk negeri kita tercinta. Terima kasih. Basis majalah budaya yang menembus fakta, mencatat pertanda cahaya bagi gulita, menjaga akal sehat dengan penuh martabat bagi jiwa-jiwa yang bebas dan merdeka. Basis biar kecil tetap eksis. Basis menjaga api kritis. Majalah budaya yang menembus fakta, mencatat pertanda cahaya bagi gulita, menjaga akal sehat dengan penuh